Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Aduh, cek lemes ya. Ini cukup banyak, ayo lebih semangat. Shalom. Nah, kita punya Yesus yang ajaib. Yesus bisa nolong saudara, pasti bisa menolong saya. Ya, puji Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 10 November. Hari pahlawan untuk bangsa dan negara Indonesia, negara kita. Ya, saudara-saudara, berapa hari yang lalu Bapak Jokowi sudah mengangkat 6 pahlawan baru. Ada pepatah yang berkata, ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghormati dan menghargai para pahlawannya. Saudara, disebut pahlawan secara sederhana yaitu orang yang berjasa. Saya ulang ya, pahlawan itu orang yang berjasa. Jadi kalau pahlawan nasional untuk bangsa dan negara Indonesia berarti berjasa bagi bangsa dan negara Indonesia. Ada lagi pahlawan tanpa tanda jasa. Siapa itu saudara? Guru. Iya. Saya ketemu di reuni guru saya waktu SD. Sudah hampir umur 80 ya. Waduh sakno untune kari loro saudara ya. Terus gini, kamu siapa? Oh, saya Miming bu. Loh, Miming di. Loh itu loh rumah saya sing dekete pasar loh bu. Walah Ming, kon wis dadi wong ya. Loh mateng kon. Nah ini saudara ya. Ini pahlawan tanpa tanda jasa untuk saya. Ada lagi di gereja, namanya guru sekolah minggu. Kemarin saya khotbah di gereja saya, Betani Malang. Datang guru sekolah minggu saya. 40 berapa tahun lalu ya. Waduh, loh, kaget bawa cucunya ya. Aduh Ming, wah gitu ya. Saudara, ini pahlawan tanpa tanda jasa. Saudara yang punya anak, bawa di sekolah minggu. Terima kasih sama guru-guru sekolah minggu. Saudara ngelesi 1 jam, itu tidak cukup 100.000. Lah ini guru-guru sekolah minggu ngajar anak saudara dibawa ke sorga. Loh gitu saya dilokno. Soalnya nek kesuwen guru sekolah minggu nek ngajar dilokno. Kesuwen iki, gak ngerti iki. Tapi tidak pernah terima kasih. Tapi hari ini saya mau bilang guru sekolah minggu juga pahlawan. Nah saudara, hari ini kita akan lihat lewat firman Tuhan. Dari banyaknya pahlawan ada 3 yang berjasa. Setidaknya gereja kita memakai nama yaitu Betani. Nah di keluarga yang ada di kampung atau desa Betani ini, hari ini kita akan pelajari. Sebab nanti dari 3 orang ini semuanya apa yang dilakukan harus ada dalam diri kita secara 1 pribadi. 2 keluarga kita harus punya. Terakhir gereja kita. Mari kita akan baca dulu Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya akan tuntaskan membacanya, baru nanti kita bahas bersama ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Nah ini namanya Betania bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya, tapi orang kita biasa ngomong Betani. Harusnya Bethany katanya ya. Ya wis kita ngomong Betani aja ya. Kalau saudara lihat di peta, Yerusalem di sini utara ini hanya 3 kilo, namanya desa Emmaus. Saya sudah ke sana. Kalau turun ke selatan ada 2 kota. Satu namanya Betania, satu Bethlehem. Ya dari kota Yerusalem ke Bethlehem, ke Betania, ke Emmaus sama. Kira-kira naik mobil hanya 5 sampai 10 menit. Dekat sekali. Jadi ini kampung, kalau Yesus siang mungkin ke Yerusalem, nah malam bisa menginap di kampung ini. Katanya Alkitab seorang perempuan yang bernama Marta. Jadi Marta ini menerima Yesus di dalam rumahnya.
Jadi sing nyambut Marta. Dan ayat yang ke-39, perempuan itu punya saudara. Saudara kandung namanya Maria. Apa yang dilakukan Maria? Maria ini duduk di dekat kaki dari Tuhan Yesus. Jadi Maria duduk di dekat kaki Tuhan sambil mendengar perkataan firman Tuhan. Nah, waktu Maria ini duduk dengar Marta ini sibuk. Mungkin nyiapno makanan. Ya, mungkin ada es campur barang ya. Terus katanya ayat yang ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan ngomong gini. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Kata. Ya, bahwa saudaraku ini membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Ini bahasa Surabaya ya. Tuhan, aku ini lo repot nyiapno makanan. Ini lo dolorku lo suruh napa? Oh, Tuhan ini enggak peduli sih, enggak peka ini. Kira-kira gitu ya. Terus katanya Yesus ayat yang ke-41. Marta, Marta. Engkau ini katanya ya khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Perhatikan ayat 42. Katanya Yesus, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, nanti ada saatnya 24 jam kita bisa mengerjakan apa saja. Tapi nanti yang dikerjakan Maria, kita juga harus mengerjakannya. Itu tempat yang terbaik. Yang tidak bisa orang lain mengambilnya. Nah, ini cerita Marta dan Maria. Mari kita baca ayat yang paling disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir kita lihat tentang Lazarus. Ya, Yohanes 11 ayat 1 sampai 5. Saya tuntaskan pembacaannya Yohanes 11 ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit. Namanya Saki. Loh kok Saki? Yo salah, ngikuti saya salah ya. Siapa namanya? Lazarus, iya. Ia tinggal di Betania. Nah ini, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi Maria ini lebih tua dari Marta. Hanya itu penjelasannya untuk saudara kandungnya. Lazarus di mana posisinya Pak? Anak nomor 1, 2, atau ketiga? Tidak ada penjelasan. Yang jelas Maria kakaknya Marta. Ayat 2, Maria ini perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak apa? Mur atau minyak narwastu sama. Mahal minyak ini. Kenapa? Maria bisa memberi yang terbaik dari duduk di kaki Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan kita. Siapa Yesus kita. Dari dia tahu itulah dia bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan rambutnya ini mahkotanya dibuat membersihkan kaki Yesus. Ya ini minyak mur. Ini yang dibawa orang Majus. Emas, kemenyan dan apa? Mur, nah itu minyak. Ya ada pendeta khotbah keliru. Laupo, orang Majus ado-ado. Gawa emas, kemenyan, mur, baute ketinggalan. Dikira mur baut, bukan saudara. Itu minyak narwastu yang mahal. Ya mahalnya seberapa? Ya untuk Maria mahal. Jadi dulu 1 hari kerja itu 1 dinar rupanya. Saya tidak tahu 1 dinar dirupiahkan berapa. Tapi saudara ada 365 hari untuk tahun internasional kita sekarang. Tahun Kabisat. Itu 365 hari. Nah orang Israel bekerja 300 hari. Dipotong hari Sabat, libur dan lain sebagainya. Jadi setahun gajinya 300 dinar. Jadi kalau Maria paling gampang sebulan digaji 5 juta. 5 juta ini diambil, dia langsung simpen. Tidak diambil. Cuma dipindah ditabung. Bulan depan 5 juta lagi ditabung. Jadi setahun untuk Maria. Ini kalau contohnya 5 juta ya, 60 juta itu sangat besar. Itu yang terbaik untuk Maria, itu yang diberikan untuk Tuhan.
Ini gambarannya biar saudara tahu memang Maria tahu persis siapa Yesus itu. Ayat 3, nah ini. Dan Lazarus yang sakit itu saudaranya. Nah perhatikan kalimat berikutnya. Kedua perempuan ini mengirim kabar kepada Yesus. Wah saya senang kalimat ini. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Mestinya kan lihat Lazarus sakit, cari dulu dong tabib. Cari dulu lah dokter. Ini justru cari Yesus. Wah luar biasa. Dia omongi apa katanya? Ya, katanya ngomong gini, nanti ngirim kabar. Nyuruh orang nyari Yesus kasih kabar. Kabarnya cuma gini. Tuhan, dia yaitu Lazarus yang kau apa? Sing banter yang kau apa? Aduh seneng ya dikasih Tuhan ya. Saya pengen terus dikasih Tuhan. Ya saudara-saudara katanya sakit. Terus ayat yang keempat ketika Yesus dengar kabar ini. Jadi yang disuruh datang. Yesus bilang apa? Oh penyakit tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Nanti Tuhan dimuliakan. Tuhan diagungkan. Tuhan dipuji-puji. Nah sebab oleh penyakit itu nanti anak Allah yaitu Yesus akan dimuliakan. Dipuji. Diagungkan. Mari kita baca ayat yang kelima. Silakan Bapak Ibu Saudara yang baca. 2, 3. Iya. Kok rasanya wis mulai kabeh ya. Ayo sing banter nek baca. 2, 3. Iya, saudara mau dikasih Tuhan Yesus? Ayo kita imani, kita baca ya. Nanti kata Marta kakaknya Lazarus ganti namanya dewek-dewek. Ini kalau saya ya. Yesus memang mengasihi pendeta Samuel Sianto dan keluarganya. Aduh Tuhan, tolonglah keluarga saya dikasihi ya. Nah, sekarang giliran Bapak Ibu Saudara. Keluarganya sendiri sebut nama dewe. Awas deh pakai pendeta Samuel Sianto ya. Ayo. Oh saya percaya malam ini Yesus akan mengasihi saudara dan saya. Oh kita juga mengasihi dia. Saya hitung ya 2, 3. Duh kok gak kerungu. Ya wes. Nah yuk kita belajar dari 3 pahlawan ini. Dari banyaknya pahlawan di Alkitab. Ada 3. Maria, Marta, dan Lazarus. Apa yang dilakukan? Kita bisa mencontoh jadi teladan. Saudara-saudara mari kita lihat yang pertama. Katanya Maria ini duduk dekat kaki Yesus. Suka duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Dan mendengar perkataannya. Bicara tentang apa ini? Ini bicara tentang saat teduh. Jadi saudara hari ini secara pribadi kita harus punya saat teduh. Nanti keluarga harus punya mesbah keluarga. Nanti saya ajari. Gereja harus punya yang namanya saat teduh. Ada. Saudara Sabtu jam 3 pagi datang ke sini. Sudah ada dimulai pengurapan. Tiap Sabtu jam 3. Jam 4 dimulailah ibadah doa pagi. Saudara ada Kamis jam 10. Itu doa puasa. Karena saat teduh ini bicara apa? Saudara secara pribadi berhubungan sama Tuhan. Saudara datang sama Tuhan. Nah Kamis malam jam 7 malam. Saudara bisa datang. Ada ibadah doa malam. Dingin dan sini. Jadi gereja ini sudah ada. Nah sekarang tinggal saudara dan keluarga. Mesbah keluarga dimulai. Mari ajak orang tua anak saudara. Dimulai untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu namanya persekutuan. Tapi nanti kita punya lagi yang pribadi. Bersaat teduh. Nah ya apa caranya bersaat teduh? Saya ingin pelan-pelan mengajari saudara. Karena dulu saya tidak pernah mengerti apa saat teduh. Cuma pendeta bilang kalau saudara bisa bersaat teduh. Oh betapa indahnya hidup duduk di hadirat Tuhan. Wah ini saya tidak ngerti terus. Oh ya bersaat teduh. Mari kita mulai satu hari ada 24 jam. Kapan Pak saat teduh yang terbaik? Yang terbaik itu di pagi hari. Karena saudara akan memulai hari yang baru. Loh kalau malam Pak, karena saya pagi tidak bisa bangun pagi. Tidak apa-apa, terserah saudara yang nyaman. Tapi kalau saya ditanya jam yang terbaik jam berapa Pak? Jam 4 pagi sampai jam 6.
Itu paling bagus menurut saya. Kenapa kita sudah istirahat 4-6 jam? Tubuh ini fresh, seger. Sudah gitu jam 4-6 di rumah masih sepi. Berikutnya jam 4-6 belum banyak kegiatan, khususnya HP. Seenak. Saudara bisa bersaat teduh, Tuhan, wah enak ya. Kalau malam Pak, kalau saya tidak kuat. Nah, seperti ini tadi mulai pagi, saya khotbah ini sampai sekarang. Lah malam, saya khotbah tidak kuat, mungkin kuat cuma 15 menit. Itu pun cuma semangat sampai 15 menit ngomong haleluya saya lengkap ya. Haleluya, haleluya, kok dahsyat Tuhan. Tapi menit ke-20 nanti 5 menit lagi. Wah iso-iso gak kuat ngomong haleluya, pedot wis ya. Halel. Loh kok luya hilang? Iya. Nanti 5 menit mana lebih parah. Hal. Gak kuat wis. Mari ngono hal nek nyungsep ya. Itu saya. Oh nek saudara saya yakin ketoke lebih parah ketoke. Baru ngomong haleluya wis jungkel ya. Nah, wis menurut saudara yang enak. Jam berapa? Nah, saudara ini paling bagus pagi itu. Nah, mulainya gimana? Saudara jangan memulai langsung berlutut terus langsung minta sama Tuhan. Kadang orang baru bangun langsung berlutut. Tuhan kau tolong ya. Bujuku tolong lo ya. Anakku mantuku tolong. Dapur-dapurku tolong. Tikus-tikus kucing nggak sampai melebu. Kon kira Tuhan ini satpam dah. Ya ndak bisa. Kita mulai namanya saat teduh. Ini loh. Seperti Maria. Duduk dekat kaki Tuhan nanti dengar firman. Nah apa artinya? Duduk dekat kaki Tuhan. Dimulailah. Saudara untuk bisa menyembah. Memuji Tuhan. Jangan langsung minta. Nah yang saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh lah. Yang dapat karunia bahasa roh. Saudara yang belum bisa bermazmur. Bermazmur itu ya ngomong gini loh. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu bermazmur. Saudara harus keluarkan kata-kata. Kenapa? Lalu keluar kata-katanya saya keturun, apa mana gak metu tambah entek. Jadi keluar no. Kenapa? Yesus senang dipuji. Yesus senang disembah. Lu berapa lama Pak? Lu terserah saudara. Kalau saudara akrab dengan teman, saudara bisa lama ngobrol. Sama Tuhan juga. Jadi terserah saudara. Oh gitu ya Pak ya. Teman saya bisa sampai 2 jam. Hebat. Tapi dia ngomong sak turune. Gak boleh. Doa gak boleh tidur. Jangan seperti teman saya. Kakian alasan. Tapi kan tidur di pangkuan bapak, tidak ada. Wis tidak usah alasan, tidak usah alasan. Karena teman saya ini kakean alasan. Lah doa ini mari firman penyembahan dek keturan. Loh kok turu tak senggol meneng. Moro-moro ngorok. Loh, kok ngorok ya? Ngawur lagi tidur dalam roh, tidak ada. Wis gak usah pakai istilah itu ya. Jadi saudara memang memulai, ayo dimulai. Jadi deh saudara memang niat doa bangun pagi sekalian. Makanya ada banyak kata-kata mutiara yang bagus. Jika saudara di pagi hari bisa berlutut di kaki Tuhan, maka sepanjang hari itu saudara akan berdiri tegak untuk menghadapi semua badai kehidupan. Wah ini kata-kata mutiara hebat. Jadi memulai dengan Tuhan. Seperti Maria, ini memberi teladan. Pahlawan buat kita. Kita hari ini harus punya saat teduh. Mulai sudah. Jadi saudara habis menyembah, baru boleh bersyukur. Terus aku tidak minta Tuhan, cuma bersyukur. Oh terima kasih loh Tuhan, anakku sehat loh. Terima kasih loh istriku, suamiku loh baik-baik. Oh, terima kasih. Tapi ada saatnya mungkin berdoa minta, boleh. Tuhan saya berdoa untuk Petani Nginden Tuhan, gembala saya Pak Aswin tolong Tuhan pekerjaan saya. Boleh, terserah saudara. Nah setelah itu amin. Saudara harus baca Alkitab. Karena itu mendengar firman Tuhan. Nah ini kalau dilakukan doa dan baca Alkitab. Itu namanya saat teduh. Kalau saudara megang Alkitab yang tebal, buku. Cuma dipegang dan ngomong gini. Oh cek kandele kapan marine. Besok cekal mana ya. Oh cek kandele kapan marine. Nanti tahun depan pancet ngomongannya. Kapan marine cek kandele lagi. 10 tahun lagi, cek kandele kapan marine. Sampai kiamat pancet ngomong kapan marine cek kandele. Hari ini pulang buka Kejadian pasal 1.
Baca. Besok Kejadian pasal 2. Besok lusa Kejadian pasal 3. 3 tahun 4 bulan pasti selesai. Mari, enggak usah nyekel maneh wis. Cek kandele kapan mari nih, enggak usah. Bacaan. Duh, kok sak pasal, Pak? Saya mau 5 pasal, pagi 2, siang mau makan 2, mau tidur 1. Oh, puji Tuhan. Berarti 8 bulan selesai. Karena cuma 1189 pasal, tambah 11 1200 pasal, cuma 1200. Gampang. Loh Pak, kalau saya mau 10 pasal 120 hari. 4 bulan selesai. Oh tak tekati Pak, 120 pasal sehari. Oh angkat jempol 4 saya. Tak jamin saudara gak kira adus, gak kira mangan, gak kira kerja, wis moco terus sampai belekan motone ya. Silakan. Nah itu namanya paket. Saat teduh harus dimulai hari ini. Ini katanya Yesus yang terbaik. Saat teduh itu yang terbaik. Tidak bisa diambil dari saudara. Kalau saudara biasa saat teduh, biasa doa, terus hari itu tidak doa, percaya saya, saudara akan gelisah. Memang itu yang terbaik. Makanya hari ini teladan yang luar biasa. Ya jadi Maria memberi teladan sama kita. Bersaat teduhlah. Sekarang yang kedua. Marta. Banyak pendeta dikira Marta ini yang dilakukan negatif. Tidak. Marta ini melakukan. Memberi contoh teladan sama kita. Kalau bekerja. Melayani Tuhan. Bekerja di sekuler. Bekerjalah yang terbaik. Melayanilah yang terbaik. Makanya dia kerja keras. Tidak nutut dia bilang, Tuhan suruh Maria lo ngewangi aku. Karena memang dia mau ngasih yang terbaik. Nah hari ini saudara dan saya semua kita belajar dari Marta. Selalu saya mau bilang kalau bekerja kasih yang terbaik. Melayani yang terbaik. Saudara gereja kita ya Betani Nyinden ini membuka seluas-luasnya. Siapa yang mau melayani di tempat ini? Saudara yang mau jadi asyer, diaken, boleh itu ada kantornya. Tanya persyaratannya apa. Kalau tidak memenuhi syarat nanti saudara akan dibimbing. Saudara hari ini mau melayani musik, boleh daftar di audisi. WL, singer, choir itu tadi, silakan. Saudara mau jadi multimedia boleh, megang kamera ini. Terus ada yang tanya, loh Pak, yang paling berat pelayanan yang mana? Tidak ada yang berat. Selama kita menyukainya, kita melayani dengan hati. Tapi kalau butuh perhatian ekstra, memang multimedia paling sakno ya. Kalau pemain musik, singer, WL tadi, pas saya khotbah istirahat. Saya pun tadi waktu nyanyi, saya tidak khotbah istirahat. Tapi kalau multimedia, sing nyekel komputer, tidak boleh ngomong-ngomong, tidak boleh main HP. Karena sewaktu-waktu pendeta bisa minta ayat. Nah ini saya kalau di Malang audisi saya mesti tanya. Mau melayani apa? Multimedia Pak. Oh iya. Urutannya Alkitab apal enggak? Kejadian sampai Wahyu. Belum Pak. Duh udah bisa harus hafal. Ya tak kasih lagu ayo. Nek sing perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Nah nanti harus hafal urutannya. Yang Kejadian juga ada lagunya. Loh kalau saudara ada hafal Kejadian sampai Wahyu bahaya. Nanti pendeta bilang mari kita buka kitab Sakaria. Gak metu. Loh dia buka perjanjian baru. Digolek. Loh kok gak ono ya komputernya rusak gitu. Lah ono di perjanjian lama kok. Nah ini multimedia ini. Terus harus tahu bentuk huruf. Oh ini penting. Jadi nekmu Tuhan M-nya ya huruf besar. Nek aku manusia huruf kecil. Ini penting. Juga huruf tidak boleh hilang. Kapan itu saya nyanyi keluar kata kelur. Lagu apa kok ono kelur ya? Apa telur iki keliru? Ternyata keluar ae hilang. Lu nyanyi lo diulang-ulang sampai ping 4 pancet ae kelur lu kok kelur. Nah ini tidak perhatian, tidak boleh. Bahaya kalau ngetik sampai kekurangan huruf. Keliru bahaya. Saya seneng nek cerita ini. Orang Madura mari kawin seneng dong, mari kawin sing diharepno apa amplope oleh akeh.
5 karung amplope. Waduh, sewenang cepet mbek bojone buka cepet. Begitu dibuka amplop situ kricik loh, 200 repes. Bukane kricik 200 loh, kok 200 kabeh sampai 5 karung. Ternyata setelah dilihat kartu undangannya keliru nyetak. Mestine mohon doa restu salah, mohon 200 ya. Walah iki to sing gare keliru. Nah ini saudara, ini tidak boleh multimedia. WL Singer juga. Saudara yang dinyanyikan hari ini, itu minggu depan dinyanyikan di gereja saya. 2 bulan sekali, 2 mobil rombongan gereja saya ke sini. 1 mobil pemain musik, 1 mobil WL Singer. Belajar. Kenapa? Ya ini yang jadi teladan. Betani di sini. Ini asli masih. Ya ini pujian penyembahannya. Tidak diganti ngerok. Tidak. Pancet ya dari dulu seperti ini. Ada jemaat saya 14 tahun kepahitan. Tidak tahu kepahitan sama siapa. Tidak mau ke gereja. Diajak koncoy datang. Nangis. Loh, ini lagu yang 14 tahun lalu saya pancet. Ya, memang tetap. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara dilatih. Ya terima kasih Pak Nesa ngirim 2 bulan sekali ngelatih vokal. Ada latihannya. Tidak boleh sembarangan. Nanti nek sembarangan bisa diprotes be jemaat. Iya ada WL. Sembarangan ngetok lagu. Laguku menyembahmu kan nada terakhir kodenya gini. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu kan gitu. Enggak diketok. Ku menyem, ku menyem, ku menyem. Terus terakhir ya. Mbahmu, loh ya ngamuk jemaat. Di mbah-mbah ya. Nah ini gak iso sembarangan, gak oleh. Nah ini dilatih melayani ini sing baik. Gereja juga. Nah saya cuma ingin semua saudara hari ini harus melayani. Lupa kalau saya mau melayani latihannya di mana? Pigio FA, Senin loh jam 7 malam. Enak itu tumbuh bersama, sharing. Dilatih sama gembala FANT bisa khotbah, bawa khotbah pelan, kesaksian. Wah seneng, saudara datang oh. Di FA ada SOM, sekolah orientasi melayani. Diajari bukan cuma melayani, sak karakter saudara. Sak kebiasaan kita dirubah. Ini loh karakter yang baik. Nah seperti itu saudara. Jadi saudara hari ini, ayo dimulai. Kalau kerja, kerjalah yang baik. Melayani, melayani yang baik. Belajar dari Marta. Kalau saudara melayani dengan baik, nama saudara dan saya ada di hatinya Tuhan Yesus. Hari ini yang pelayanannya baik, itu ada di hatinya Tuhan Yesus. Saya dulu punya pembantu namanya Tumini. Dipanggil Butum, sudah tua. Anak saya senang semua. Wah baik, tidak pernah marah. Baik Pol, dipanggil Butum. Karena baik pelayanannya. Baik jadi karyawan saya. Baik melayani. Ada di hati kami semua. Jadi Butum ini ada di hati kami. Jadi nih kemana-mana makan. Mesti anak saya ada yang ngomong. Ma, Butum gak dibeli nota. Oh iya. Nah nanti baru megang baju. Ma, Butum gak dibeli nota. Oh iya ya. Coba kalau Butum ini kerjanya gak baik. Gak mungkin di hati kita. Kalau kerjanya ada becus, ya pastilah ada di hati kita. Mungkin anak saya ngomong, Mbak ada dibeli no makanan tak Butum, cano kayak gini, saya mampu aja. Kenapa? Karena tidak baik. Tidak bisa ada di hati kita, hati Tuhan kita kalau kerjanya baik. Nah hari ini kita harus memulai. Bung Karno ini loh, tahun 65 mall terbesar di Indonesia selesai dibangun di Jakarta. Menteri dan ketua panitia pembangunannya datang sama Pak Presiden kita pertama. Pak Presiden dikasih nama apa? Pikirnya waduh biasa ke Perancis ini ya. Makanya Monas itu kayak di Paris. Wah biasa ke Rusia, ke Tiongkok, ke Jepang pasti namanya bagus-bagus. Pak Presiden namanya apa mall ini? Sarina. Sampai hari ini mallnya ada di Malang, Sarina. Loh, siapa itu Pak Presiden? Pembantu saya. Saya jadi presiden karena dia. Tuh coba ada di hatinya. Apalagi Bapak kita Yesus. Pasti. Ayo kita mulai. Saudara bekerja, kerjalah juga. Jangan main tipu-tipuan. Jangan bohong. Kerja yang baik. Ya saya 2004 punya anak asuh. Puji Tuhan jualan keripik. Diizinkan Pak Aswina jual di bawah itu ya. Dulu rambaknya gak payu. Sekarang laris ya. Gara-gara jemaatnya Betani Suko itu. Loh Pak. Ini rambaknya sapi atau babi?
Sapi Cik, lah kok putih? Yo sapi ini tenglang. Loh payu. Ya. Saudara, saya percaya hari ini. Ayo kita mulai belajar dari Marta. Yang terakhir, belajar dari siapa? Lazarus. Ada katanya dua saudara kandungnya ini. Waktu ngasih kabar, ada kata kasih. Tuhan, kata, ya Lazarus yang engkau kasihi sakit. Ada kata dikasihi. Berarti saudara dan saya hari ini belajar dari Lazarus supaya kita bisa dikasihi oleh Tuhan. Apa artinya dikasihi? Menyenangkan hati Tuhan. Sing elek-elek dibuang. Yang baik-baik yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang kita lakukan. Maka saudara dan saya adalah orang-orang yang akan dikasihi oleh Tuhan. Hari ini ayo kita belajar. Saya juga pengen terus ya Tuhan. Saya pengen loh dikasih Tuhan. Ya ada hamba Tuhan di mimbar ngomong, oh gak apa-apa. Saya masuk jadi pendeta gak laku, yang penting saya berkenan sama Tuhan. Sopo sing mutusi berkenan be Tuhan ya. Saya aja minta terus Tuhan tolong ya. Biar saya bisa berkenan dikasih be Tuhan. Iya kita berjuang. Belajar untuk bisa apa? Nyenengno hati Tuhan. Nah hari ini saudara dan saya ada 3 tokoh. Itu harus ada dalam diri kita. Kita ajari juga di keluarga kita. Gereja ini sudah jelas ada. Nah hari ini tinggal saudara, keluarga saudara. Mari kita mulai. Saya percaya kalau kita mulai dari pribadi kita. Terus ke keluarga kita. Nanti lihat. Saudara-saudara Tuhan ini akan lakukan apa? Keajaiban buat kita. Jadi mujizat ini bonus. Buat apa saya tidak khotbah mujizatnya? Wong Lazarus mati. Hari keempat bisa bangkit. Ya itu kan sudah bonusnya. Buat apa bahas mujizatnya? Yang penting ininya loh. Saudara bangun dulu saat teduhnya. Bangun dulu layani dengan baik Tuhan. Bangun dulu saudara dan saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Yaitu apa? Supaya saudara bisa dikasih oleh Tuhan. Nah hari ini kita harus memulai. Saya percaya kalau kita memulai. Oh hati Tuhan pasti disenangkan ya. Saudara-saudara ayo kita mulai. Yang lainnya cuma bonus. Saya sering saksikan ya. Saudara anak saya yang paling kecil waktu umur 16. Tiba-tiba ngomong ya. Pak aku pengen sekolah di New Zealand. Tuh, kamu wedok. Ojo loh nanti ya apa papa ini. Sudah popul apa. Seneng aku sekolah masak di sana. Aku wis lihat di internet lah, kamu sih umur 16 ya lo. Lah nanti ya apa? Kadang tidur bareng saya saudara. Ya wis dini bulan Juni ini berangkat. Dicek sih ya 3 minggu saudara. Diantar temannya istri saya ke sana. Pulang ya tidur bareng saya. Cocok pak. Sip. Ya tapi aku doa no pak. Gini loh Bel, namanya Belin. Papa ini tidak ada kenalan satu pun tidak ada. Pendeta apa di sana tidak ada. Aduh negara ini jauh loh Bel. Jedek kutub selatan loh kamu ini. Sudah popul apa? Ayo Pak doa no supaya apa? Homestayku nanti orang Indonesia. Loh kemarin orang apa? Luar negeri. Loh wis tidak apa-apa lah. Iya wis aku diambil anak kok. Tapi tidak cocok makanannya Pak. Makanan lo kecut-kecut terus. Lah sesuai lah kelekku kecut. Loh anak saya ini seneng guyon. Pernah saya dikasih pertanyaan tidak bisa jawab. Pak, nyamuk nek terbang kok bunyi nging. Oh, pertanyaan aneh-aneh tak mau apa? Ya sayapnya 2, enggak Pak. Banyak binatang sayapnya 2 bunyi dak nging. Mbok gak roh apa? Ya karena ngisep darah Pak, bunyi nging. Loh kok bisa? Coba ngisep bensin. Oh kita ndak bisa tidur Pak. Nyamuk iso trek-trekan malam. Weng. Wus. Oh iya, bener ya. Loh itu bulan Juni saudara. September saya antar umur 17. Sampai di sana puji Tuhan. Ketemulah orang Indonesia yang warga negara sana. Terus saya ditanya, anak saya ditanya, oh Pak Samuel Sianto. Anak saya ditanya, papa kerjaannya apa? Pendeta. Duh pendeta di mana? Di Malang. Jadi Februari sebelumnya saya bawa adik papa kandungnya. Jadi ini ponakan kandung. Saya bawa ke Israel. Loh, apa ini kebetulan? Enggak. Jadi ditelepon langsung. Tante kemarin Februari ke Israel bareng siapa? Pendeta Malang. Siapa namanya? Samuel Sianto. Loh,
kata. Ini ada di sini. Loh, lapo? Ini anaknya kuliah di sini. Wis gratis aja. Open nono, pen anaknya kata. Saya disuruh gratis, tidak mau saya saudara. Bayar saudara. Loh, kok bisa ketemu? Apa ini kebetulan? Loh, penduduk dunia loh hampir 8 miliar. Loh, kok bisa ya? Berarti bonus buat saya. Mujizat buat saya. Loh, ini loh negara, aduh jauh loh saudara. Musim dingin pernah ya. Musim panas 10 tahun lalu terpanas di New Zealand 25 derajat. Itu terpanas. Sekarang tidak pernah lagi. Surabaya berapa derajat? 39. Akeh dosoe wong Surabaya iki ya. Loh ini loh 25 dan tidak pernah terjadi lagi. Kapan itu saya ke sana musim panas 8 derajat. Pas musim dingin min 8. Pernah malam-malam min 2. Saya ngomong istri saya, mau jok nganggo jaket mah. Nganggo pakaian tidur ini ngobrol di luar biar alami. Sapiro si ademe min 2. Waduh metu ya. Ngobrol lucu kayak wong joget ya. Oh iya. Nahan adem kayak tulang kate coplok. Waduh sudah. Makanya saya ini nek baptis orang di Israel. Waduh. Puncaknya itu Desember. Paling dingin itu 4 derajat. Saya pernah baptis 63 orang tak hitung. Waduh nek satu orang naik turun 1 menit. 1 jam. Saya turun di Sungai Yordan. Koyo air es. Supaya mereka ini tidak batal karena takut dingin. Saya pura-pura tidak dingin. Saya nyemplung. Kabeh loh. Tidak dingin Pak. Enggak. Loh, masa Pak enggak? Pak Samuel dalam hati saya. Tak gunting lambemu. Ini jelas adem lah. Saya diem aja. Waduh pokoknya baptis orang di Sungai Yordan. Musim dingin. Antara tenanan doa. Ambek kademen tidak jelas. Soalnya nyeluk Yesus podo ya. Begitu nyemplung. Yes. Loh, iki doa tenanan. Apa kademen tidak jelas. Pernah ibu-ibu begitu nyemplung. Saya tobu, saya kira ojo mengangkang. Soalnya nih gini baptis gak bisa. Harus rapat. Nah enak manut. Bu rapat. Loh saya tabu. Waduh. Wis gak kesuwen tak doano cepet langsung tak cemplung. Set gini. Lah kok wike lo coplok lali gak diucap. Mombol. Loh. Ini lo New Zealand wis adem. Loh kok ya saya ada saya kenal. Saya gini. Oh ini cuma bonus. Makanya saya percaya saudara. Kalau saudara bisa lakukan ini. Bonusnya dari Tuhan mujizat demi mujizat. Tidak usah dibahas. Itu cuma mengikuti. Yang penting kerjaan ini. Hari ini punyalah saat teduh. Layani Tuhan. Yang kerjalah dengan baik. Dan saudara harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Sing elek-elek buangan. Ayo kita mulai. Saya percaya malam ini Yesus lakukan kebaikan buat kita. Pasti Tuhan lakukan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.